سيد حضرة الإخوان وعلى آله أهل العلم بالانتقام وعلى أصحاب الإرفان والتابعين من يوم هذا اللقاء مرتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para pencinta baginda Rasul yang berbahagia, mabrur bi Maulidil Habib sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini banyak sekali orang-orang di luar sana, mereka semuanya mengeluarkan hartanya untuk memuaskan nafsu, untuk memuaskan kepribadiannya, untuk memuaskan apa yang menjadi keinginannya. Mereka semuanya lupa pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kekasihnya untuk lahir, untuk hadir ke muka bumi ini, memberikan jalan yang dari gelap gulita menuju jalan terang benderang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwan akhwat rahimakumullah, sudah jelas dan sudah lengkap apa yang dibawakan oleh adinda saya tercinta Al-Habib Al-Hamzah Farmadi. Beliau menceritakan bagaimana kita mencintai baginda Rasul, bagaimana para orang-orang yang ada 1400 tahun yang lalu melihat saat nur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari ibunda Siti Aminah. Semua orang bahagia. Kita membayangkan saja saat kelahirannya bahagia banget. Sebuah contoh saat kita mendengar ada orang mengatakan qala al-badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada lillahi. Seakan-akan kita menunggu kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ini kita disediakan, diberikan satu hadiah, satu cerita, satu persembahan yang diberikan oleh Habib Hamzah kepada kita, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa wahai ikhwan akhwat, kalimat yang disampaikan terakhir oleh Habib Hamzah, kita mengenali baginda Rasul karena satu orang guru ini yang mengatakan kita untuk cinta kepada baginda Rasul. Kita sebelum kenal kepada beliau, kita hanya tahu malukiyam ya Nabi salam alaika, itu yang kita tahu. Kita tidak tahu maksudnya. Ketika kita kenal dengan seorang yang ganteng, ketika kita kenal kepada orang yang tampan wajahnya, saat kita memandang wajahnya kita ingat kepada Rasulullah. Saat kita mendengarkan suaranya kita langsung ingat kepada baginda Rasul. Saat beliau menyebut asma Allah bergetar hati kita. Dialah Habib Rabbani Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindun. Kita harus berterima kasih kepada beliau. Kita harus, tidak ada yang bisa kita berikan kepada beliau walaupun satu gunung emas pun tidak akan bisa membalas jasa dari Alim Rabbani Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindun. Yang harus kita kerjakan apa yang menjadi warisannya, marilah kita lestarikan, marilah kita jaga. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, tak berpanjang lebar apa yang ingin saya sampaikan karena sudah disampaikan secara tuntas, diceritakan oleh Habib Hamzah. Yang ingin saya sampaikan, mungkin ada yang bertanya, Habib, kenapa sih kalau makhluk yang itu harus berdiri? Apa sih
Kenapa sih kok semua itu sajidan syakiran hamidan karena betul fitan sallallahu semuanya berdiri. Ada apa kok berdiri? Apa manfaatnya kita berdiri? Ada sebuah kisah. Ada satu orang pada saat makhluk qiyam, saat acara maulid berlangsung, dari awal acara ini sama orang ini berdiri dengan tegaknya. Maka orang-orang di sekitarnya ini merasa aneh, karena semua orang dari awal acara hingga makhluk qiyam duduk, saat makhluk qiyam baru berdiri. Ini orang dari awal sampai akhir acara ini berdiri. Maka satu orang ini bertanya. Maka satu orang ini melihatnya dengan keanehan. Maka setelah acara selesai dia bertanya kepada orang yang berdiri, wahai fulan, aku ingin bertanya kepadamu, apa yang menyebabkan engkau ini berdiri dari awal acara hingga selesai acara? Kata orang ini mengatakan, wahai fulan, wahai orang yang bertanya, ketahuilah, aku dahulunya orang yang tidak suka dengan perayaan maulid. Setiap kali ada orang yang membaca maulid, aku selalu mengunjurkan kaki dan aku selalu tidak berdiri saat makhluk qiyam. Sampai satu ketika di tempat aku mengadakan acara maulid, aku tidak berdiri. Oh subhanallah, setelah acara selesai kakiku tidak bisa digerakkan. Kakiku tidak bisa aku gerakkan. Hingga pada saatnya aku diangkat oleh orang-orang tetanggaku untuk dibawa ke rumah. Sampai di rumahku, aku kira aku hanya kesemutan aja. Oh, subhanallah, Allah memberikan satu musibah kepadaku. Aku lumpuh total. Bagian kakiku hanya dari kaki ke bawah ini tidak bisa digerakkan. Bagian dari kaki ke atas ini bisa bergerakkan. Aku bertanya pada diriku, apa yang menyebabkan aku bisa demikian? Hingga aku teringat ada satu kesalahan